pagi hari ini kita akan menyampaikan tema tentang membangun kekokohan rumah tangga. Hadirin yang dirahmati Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala agar rumah tangga kita ini kokoh. Misalnya yang tersirat di dalam doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan, "Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ya Allah, karuniakan kepada kami dari istri-istri dan anak-anak keturunan kami penglipur lara, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami para imam lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ini luar biasa. Tidak sekedar menjadi pemimpin, tapi yang dipimpin sendiri adalah orang-orang yang bertakwa. Tidak sekedar orang-orang yang beragama Islam, tidak sekedar orang-orang yang tingkatannya di atas itu, yaitu orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang yang bertakwa. Ini sebuah keluarga yang kokoh, keluarga yang pemimpinnya harusnya kualitasnya itu di atas orang-orang yang bertakwa. Waja'alna lil muttaqina imama. Maka dari itu tema ini sangat penting sekali. Kenapa penting? Karena solahul al-mujtama min solahi al-usul. Bagusnya masyarakat itu berawal dari bagusnya keluarga. Kalau keluarga tidak baik, maka masyarakat tidak akan baik. Maka yang mengurus negara ini harus muncul orang-orang yang baik. Nah, mereka muncul itu dari keluarga-keluarga, dari keluarga yang kuat, keluarga yang berilmu, keluarga yang ahli ibadah, keluarga yang memiliki jiwa-jiwa dakwah, bahkan jiwa-jiwa mujahid. Apalagi adanya kolonialisme ini, karena salah satu dari tujuan kolonialisme itu adalah menyebarkan agama. Yang dituju adalah negara-negara Islam. Berarti negara-negara Islam yang penduduknya muslim diharapkan agar mereka jauh dari agamanya. Kalau perlu diganti agamanya. Maka dalam penelitian itu ternyata ya, pertama adalah negara-negara Eropa yang mencaplok negeri-negeri Islam. Dan Eropa itu ada dua agama. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani. Belanda ke Indonesia itu membawa agama Kristen, tetapi Belanda juga didompangi oleh Yahudi. Ternyata juga dalam banyak tokoh-tokoh Belanda yang ada di Indonesia itu ada orang-orang Yahudi juga. Dan ternyata bukti dari adanya Yahudi di Indonesia itu adalah salah satu di antara mereka ikut mendirikan Zionisme. Fotonya itu ada, mendirikan Zionisme. Apa itu Zionisme? Sebuah organisasi yang sangat kuat, yang menjadi anggota-anggotanya adalah para ras Yahudi. Ya, ada hubungan darah dengan Yahudi yang mereka ingin agar bisa menguasai dunia. Tadinya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau tidak muncul tokoh-tokoh para pahlawan yang menghalau, menghadang laju dari usaha mereka kolonialisme ini, imperialisme ini, maka Indonesia mungkin sudah sangat cepat sekali menjadi negara yang sudah tidak memiliki identitas lagi. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Amerika ada suku India. Sekarang suku India kemana?
Kita tahu di Australia ada suku aborigin. Sekarang suku aborigin di mana? Indonesia, alhamdulillah, selama 350 tahun dijajah, ya, kemudian masih utuh insya Allah, ya, orang-orang Indonesia asli, ya. Iwan Fals mengatakan OI itu apa? Orang Indonesia. Artinya dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para pahlawan itu muncul dari keluarga yang luar biasa. Inilah kunci dari keberhasilan sebuah negara, itu berawal dari keluarga. Yang kedua, kenapa tema ini penting? Karena di dalam Al-Quranul Karim itu banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang keluarga. Di dalam surah Al-Baqarah misalnya, bagaimana Nabi Ibrahim, ya, mengajak putranya Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ya, Nabi Ibrahim mengajak putranya Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah, mengangkat fondasi Ka'bah dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Ali Imran bahkan disebut Ali Imran. Ali itu bukan pakai ain, ya, hamzah biasa. Ali Imran wa ala alihi. Nah, kalau dalam salat kan, semoga salat itu melimpah juga kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali Imran artinya adalah keluarga Imran. Sudah disebut kata keluarga di situ. Kemudian surah An-Nisa, ya, berbicara tentang wanita, tetapi di dalamnya banyak sekali berbicara tentang keluarga juga. Misal sampai masalah warisan, ya, pembagian warisan yang sudah ditetapkan sebegitu rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan furudul muqaddarah, bagian-bagian yang sudah pasti, ya, tidak bisa diotak-atik lagi. Surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Ayatnya agak panjang-panjang gitu. Ini berarti berbicara tentang keluarga, yaitu tentang warisan. Yang mana di dalam surah Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan tentang ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan keluarga, tentang menikah, ya kan? Tentang perceraian atau talak, tentang pengasuhan anak. Ini semua berbicara tentang keluarga. Dalam surah Al-A'raf, Al-Anbiya, ya, bahkan mungkin ada surah yang dinamakan dengan nama seorang nabi, surah Hud, surah Nuh, surah Yusuf, ya. Nabi Yusuf itu, ya, berkaitan dengan keluarga. Kemudian surah Al-Qasas, ya, ini berkaitan dengan keluarga. Surah At-Tahrim, ya, tentang keluarga. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata, ya, Fir'aun, tentang keluarganya Fir'aun. Tentang keluarganya Nabi Nuh, ya, Nabi Lot, istrinya yang durhaka pada suaminya menjadi nabi. Ini tentang keluarga, ya. Tentang Siti Maryam, ya, dengan Nabi Isa. Ini semua tentang keluarga. Di dalam surah Al-Ahzab misalnya, Rasulullah SAW, ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keluarganya. Surah Al-Ahzab. Lalu surah An-Nur yang membebaskan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan fitnah yang kecil, yang membebaskan beliau, ya, surat ini dari tuduhan-tuduhan itu. Ini tentang keluarga, ya. Jadi banyak sekali surah dan ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang keluarga. Apalagi dalam surah At-Tahrim sudah pasti di sini kita diperintahkan supaya ada tugas khusus tentang apa? Penyelamatan keluarga.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Ya. Ini tentang keluarga. Bahkan di surah At-Tolak ada surah namanya At-Tolak. Nah, ini berbicara tentang keluarga Nabi, berbicara tentang istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hadirin dimati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita melihat fakta di lapangan sekarang ini, berita-berita yang disuguhkan itu kebanyakan bukan masalah bagaimana membangun rumah tangga, yang ada masalah kriminalitas, ya. Masalah apa? Masalah politik, masalah apa lagi? Masalah hiburan, ya. Masalah yang berkaitan dengan membangun keluarga itu sedikit sekali, bahkan tidak menarik, ya. Podcast tentang bagaimana menangani anak-anak Gen Z. Bapak dan Ibu sekarang generasi apa namanya? Masih gadget, Pak. Ya. Generasi Z itu yang lahir tahun 1997 sampai 2012. Kalau bapak-bapak mungkin sebelum 70 banyak yang di sini, ya. Sebelum 70-an. Meskipun semangatnya beribadah ini 17 luar biasa, mengalahkan Gen Z, generasi Z. Mana di sini ada generasi Z? Nggak ada. Berarti semangatnya luar biasa. Ada semangat 45. Ya. Sekarang ini ada istilah jam koma. Jam koma itu masalahnya. Ada lagi brain rot. Apa itu? Jadi anak-anak Gen Z sekarang ketika banyak mengakses medsos itu, bahkan ini hati-hati, ya. Pak Zaman sebagai seorang guru, 5 bulan mengajar, membina akhlak yang mulia, membangun karakter anak selama 5 bulan. Ini 1 bulan, bahkan mungkin setengah bulan atau 1 pekan itu bisa hancur dulu gitu. Akhlak yang dibina oleh guru, ya. 1 hari, kalau hari-hari biasa itu, hari-hari di mana anak-anak itu mereka bersekolah, itu bisa 3-4 jam mengakses medsos. Apalagi ini liburan, ya. Liburan diajak jalan-jalan juga nggak suka, mending di rumah saja. Asal orang tuanya mencukupi kuota, ya, wifi-nya lancar terus. Dan kadang-kadang anak-anak itu mereka lupa makan, jangan-jangan lupa sholat juga. Jadi akhirnya yang terjadi apa, Pak? Ya. Kadang-kadang anak-anak itu bengong gitu kan. Ini anak kenapa ya? Ya. Ini anak kenapa? Itu bengong. Ini karena dia sudah terpengaruh, ya. Banyak sekali mengakses tayangan-tayangan yang memang tidak perlu, tidak penting. Makanya Australia itu menutup akses, ya, anak-anak yang belum berumur 16 tahun. Di bawah 16 tahun itu tidak boleh mengakses internet. Nah, ini kita gimana? Ya, memang harus dengan peraturan pemerintah. Ya. Ada yang brain rot. Brain rot itu begini, Pak. Anak itu dalam keadaan kecemasan. Ya, kecemasan itu karena apa? Kalau mengakses entah itu TikTok atau YouTube atau Instagram gitu ya, itu sangat cepat sekali emosionalnya itu dipancing. Kadang ya sangat menggembirakan, menyenangkan, ketawa ketik.
nanti ada lagi set itu kan. Kalau TikTok itu kan cepat sekali kan, kemudian sangat sedih sekali. Jadi mental anak ini tidak seimbang di situ. Ini juga akhirnya mempengaruhi bagaimana mereka berpikir, ya, jiwa mereka goncang, sehingga diliputi kekhawatiran, ya, semacam ada bayang-bayang yang mengancam dirinya. Ya, ini kenyataannya sekarang tayangan-tayangan itu tidak mendidik, ya, hanya sekedar sensasional, sensasi, bukan substansi, Pak. Sensasi itu pokoknya yang viral, yang menghebohkan gitu. Tapi substansinya apa nih? Itu apakah nempel dalam hatinya ada semacam pesan-pesan pendidikan yang bisa meningkatkan jiwa, ya, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini meningkatkan keimanan. Jadi rata-rata sekedar hiburan. Kalau orang dihibur terus itu kan makan juga lupa, ya. Sholatnya juga. Artinya dari hati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini potret fenomena masyarakat sekarang. Bagaimana agar kita bisa membangun keluarga yang kokoh, yang kuat dari gempuran-gempuran yang merusak keluarga itu, yang tidak menjadikan keluarga itu rapuh, ya. Yang pertama, harinya nikmati Allah Subhanahu wa taala dimulai dari husnul ikhtiyar, memilih pasangan yang benar dan tepat. Kata Rasulullah SAW, kita yang laki-laki, Pak, ya, laki-laki disuruh memilih pasangan wanita itu ada 4 kriteria: li jamaliha, wa limaliha, wa linasabiha, ya, walidiniha. Yang pertama karena parasnya yang cantik atau laki-laki itu tampan. Kemudian nasabnya, hartanya, lalu agamanya. Fazfar bidzati, kata Rasulullah SAW, beruntunglah yang memegang teguh, ya, pasangannya itu karena memiliki agama. Nah, kira-kira sekarang ini lebih banyak mana, Pak, masyarakat kita memilih agamanya atau parasnya atau nasabnya atau hartanya? Harta. Lebih ke harta, ya. Jadi kalau calon mantu datang gitu kan, ditanya kerja apa, pendapatannya berapa, betul nggak? Penting nggak, Pak? Penting sih, ya. Tapi agama lebih penting. Parasnya penting juga. Nasabnya, keturunannya, jangan sampai calon mantu keturunannya gak jelas, nasabnya gak jelas. Ini binnya atau bintinya siapa ini? Ya, harus jelas. Rasulullah SAW itu lahir dengan nasab yang jelas, dengan nasab keturunan yang mulia. Bukannya jelas tapi mulia, jelas dan mulia. Cari anak-anak yang memang dia memiliki keturunan yang jelas. Maka memilih keluarga atau calon pasangan ini harusnya, ya, dia memiliki 4 kriteria ini. Kalau tidak bisa, ya agama, ya. Kalau dapat semuanya, masya Allah, ya, cantik. Bapak-bapak kalau disuruh mencarikan, ya, cari yang cantik, cari yang keturunannya jelas, benar, mulia. Kemudian, ya, hartanya banyak, agamanya mendalam. Kira-kira bapak-bapak kalau dapat seperti ini gimana? Ambil sendiri. Ambil sendiri. Ya, jadi tanaman makan pagar atau pagar makan tanaman.
Iya, Ustaz begitu kan. Ustaz carikan yang kriterianya begini Ustaz. Yang ya 8 tahun di bawah saya. Ya. Itu katanya ada rumusnya Pak. Separuh umur yang laki-laki gitu ya, ditambah 5 tahun gitu. Oh banyak sekali kriteria bagus-bagus semua gitu. Dan Ustaznya ngambil sendiri. Benar kan? Kalau saya dapat ya saya kasih ke kamu gitu. Tapi kriterianya macam-macam ya. Belum kriteria yang lebih dari 4 itu ada juga kadang-kadang kriterianya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 kriteria itu. Fadhfar bidad-din. Minimal agamanya jelas. Ya, pengetahuan tentang agamanya jelas. Karena seseorang ingin melakukan sesuatu itu ya pengetahuan dulu. Betul ya? Ilmu dulu kan itu. Ya, sekarang ada mengatakan al-adab qabla ilmi. Adab dulu baru ilmu. Sebenarnya itu satu sama lain saling berkaitan. Kalau hanya misalnya mengandalkan adab saja, akhlak saja, tetapi nggak punya ilmu bagaimana? Atau punya ilmu tapi nggak punya adab, ini juga dua-duanya masih belum sempurna. Harus ilmu dan adab ini saling berkaitan. Maka jangan sampai ketika memilih pasangan atau memilihkan pasangan itu keluar dari 4 kriteria. Minimal agamanya jelas, ahli sholat, ahli ibadah, ahli ilmu, ya ilmu agama maksudnya. Meskipun hanya sekedar prinsip-prinsip Islam. Jadi pilihan, sholatnya bagaimana, ya kan? Teman-temannya seperti apa, pengetahuan tentang Islamnya. Kadang-kadang kan rukun Islam, rukun iman tuh terbalik-balik. Ya. Coba ya gambling gitu aja, atau yang menemui anak-anak di jalanan. Apa enggak rukun iman? Ada berapa rukun iman? Ada 5. Nah, kan? Coba sebutkan gitu. Menyebutkannya tidak total. Kemudian rukun Islam ada berapa? Kadang-kadang tidak hafal. Ini yang prinsipnya, belum yang lain-lain. Ya. Kemudian nomor 2, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar keluarga ini menjadi keluarga yang kokoh adalah hendaknya memiliki mabda yang kuat, tetap puyatul mabda, memperkuat prinsip. Mabda atau prinsip ini yang dimaksud adalah al-iman, keimanan, memperkuat keimanan, ya, memperkuat keimanan. Dari yang tadi, pasangan yang tadi, wala tankihul musyrikina, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Kalau sebagai orang tua, ya, menikahkan anaknya yang putri, yang perempuan, itu ada larangan di sini dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tunkihu, jangan kalian menikahkan anak putri kalian dengan laki-laki yang musyrik. Wala antum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh ya, seorang hamba laki-laki yang mukmin itu lebih baik daripada dia musyrik. Ya. Ini penting sekali. Ya. Karena ya, kadang-kadang kita mendengar, murid saya itu pernah belajar di Malaysia, kemudian kita lihat Facebooknya itu, ya. Jadi kadang-kadang kita melihat Facebook anak-anak kita yang sudah alumni gitu, gimana nih keadaannya. Ini tanggung jawab seorang guru ya, Nurjaman. Ternyata dia sudah punya kenalan Pak. Kenalannya orang Korea. Orang Korea. Kira-kira muslim atau tidak? Dan suatu saat ibunya datang, nangis-nangis ke sekolah. Ya, nangis-nangis ke sekolah.
Pokoknya nangisnya luar biasa. Ya, menemui owner yayasan. Ternyata si Korea ini itu agamanya nggak jelas. Padahal waktu di sekolah dia luar biasa, cerdas, ya kan, cantik, kemudian bahasa Inggrisnya pinter. Nah ini kalau tidak diawasi anak-anak kita ketika di luar negeri itu, kita tidak tahu. Ini harus waspada. Tapi mudah-mudahan sih kadang-kadang kita yang melihat lagi di Facebooknya, oh dia masih pakai jilbab, ya. Mudah-mudahan waktu itu masuk Islam, ya. Terus kemudian dia bisa hidup dengan membangun keluarga Islam. Nah itu mabda ya. Yang pertama kali takwiyatul mabda, prinsip, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Akidah, ya, itu tidak boleh ditawar-tawar lagi. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam hal ini, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Nah, tulisannya itu sama kalau tidak diharokan, tapi bacaannya berbeda. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Maksudnya apa? Sudah dipanggil beriman, kemudian suruh beriman lagi. Maksudnya apa? Nah, dalam tafsirnya itu istamirru imanakum, ya, teruskan keimanan kalian, atau ya jaddidu imanakum, perbarui iman kalian. Ya, tidak cukup dengan mengaku amanah kami beriman, tetapi ditajdid, lakukan tajaddud, ya, terus memperbarui keimanan. Sehingga di sini apa? Ketika mendapatkan ujian, ya, bapak-bapak kalau di kantor gitu kan, ada yang di kantor itu punya sekretaris, ya kan, sekretaris pribadi, ya kan. Biasanya Pak sekretaris itu dipilihkan yang biasa-biasa saja atau yang luar biasa? Ya Pak Iwan, biasa. Yang luar biasa. Kira-kira iman bisa tergoda nggak? Waduh. Hah? Nah ini harus takwiyatul mabda tadi, ya. Takwiyatul mabda, memperkuat prinsip. Ya kalau seperti itu mah harus menolak aja gitu. Kalau perlu sama laki-laki aja, atau di ruangan yang lain. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani wa huwa mu'min. Ya. Seseorang yang berzina itu, ya, dia di apa saat berzina tidak bisa dikatakan dia seorang mukmin. Maksudnya apa? Orang mukmin tidak mungkin melakukan zina. Itu ya. Wala yashrabul khamra wa huwa mu'min. Dia tidak minum minuman keras dalam keadaan mukmin. Atau orang mukmin itu seharusnya tidak boleh. Tidak ada orang mukmin itu yang zina, orang mukmin itu yang minum minuman keras, nenggak, gitu. Ngefly. Ya. Kenapa? Ya kan beda tingkatan-tingkatan. Ada yang Islam, apalagi Islamnya Islam KTP kan. Nah, ada yang beriman. Ada orang Badui yang datang. Ya Rasulullah, kami sudah beriman. Turun ayat, ya, Muhammad katakan dia itu belum beriman. Harusnya dia tidak mengatakan kami sudah beriman, tapi kami baru Islam. Ya, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Ketika iman belum ada di dalam hati, ya, harusnya cukup mengatakan aslamna. Kenapa? Dari sini ada tingkatan iman dan Islam. Lebih dalam mana, Pak? Islam dan iman. Ya, lebih dalam iman. Islam itu hanya di permukaan saja. Orang melihat, oh dia Islam, tapi beriman atau tidak, Pak? Ada nggak, Pak? Orang sholat tapi nggak beriman? Ada? Ada, Pak. Itu namanya orang munafik. Yaitu bisa sholat di paling depan itu, ya.
Itu orang munafik. Sejak zaman dulu itu ada. Ya. Nah ini harus diwaspadai. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Keluarga yang kuat imannya itu sampai bisa melahirkan keluarga-keluarga dakwah. Keluarga-keluarga bahkan yang bisa ya menghalangi serbuan musuh yang menyerang. Ya tadi mujahid tadi. Mujahid sudah sampai tataran berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai seperti ini kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menemui musuh orang-orang kafir yang menyerang kalian, sudah berada pada fala tuwalluhumul adbar, maka jangan kalian itu melarikan diri membelakangi musuh. Wa may yuwallihim yawma idhin duburahu ila mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah. Yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Al-Imam Az-Zahabi memasukkan lari dari perang itu termasuk dosa besar. Nah, makanya komandan-komandan itu kalau anak buahnya melarikan diri ditembak aja. Ya. Bahkan ada potensi orang melarikan diri, akhirnya dia ya nanti ditangkap musuh, kemudian diinterogasi, lalu dia membuka rahasia strategi dari kita. Ini akhirnya dia membocorkan rahasia. Ya. Nah, ini dari keluarga-keluarga yang kuat imannya tadi. Ya. Keluarga yang imannya Masya Allah. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. Nah ini juga keluarga yang baik itu, yang kuat imannya itu juga jauh dari kemunafikan. Jauh dari kemunafikan. Ya, gembongnya munafik internasional Pak, dari zaman dulu sampai sekarang siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Al-Quran banyak menceritakan orang ini, tapi tidak disebut namanya. Jadi dia itu adalah gembongnya munafik. Dan dia punya anak buah juga banyak. Ada berapa kira-kira Pak? Waktu di Madinah itu ada berapa anak buah dia itu? Jadi ketika perang Uhud Pak, sudah berangkat 3.000 pasukan. 3.000, 1.000 bukan 3.000. 1.000 pasukan. Ada yang balik 300 Pak. 3.700. Nah, yang balik ini orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa sampai seperti itu? Karena keluarga-keluarga itu tidak kokoh, mudah dipengaruhi ya oleh tokoh munafik itu. Sehingga mereka itu pernah membuat masjid Pak, namanya Masjid Diro. Masjid yang sengaja dibangun untuk mencelakakan Rasulullah SAW. Namanya Masjid Diro. Ini ada di surah At-Taubah. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqa bainal mu'minina wa intisada liman haraba Allah wa rasulahu. Ya, tujuannya untuk memerangi Allah dan Rasul. Kan pernah Rasulullah SAW itu diundang oleh tokoh-tokoh munafik. Rasulullah datang bersama sahabat. Itu ternyata disuruh untuk melalui sebuah jalan ya yang nanti diperkirakan Rasulullah ketika berjalan itu mudah untuk ditimpukin batu dari atas. Jadi itu orang Yahudi Pak. Bukan sekarang aja mereka itu ingin membunuh manusia. Bahkan zaman dulu mereka membunuh nabi-nabi. Di Madinah Nabi Muhammad SAW akan dibunuh mereka. Ya.
wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa hak. Itu ada beberapa ayat dalam Al-Quran membunuh mereka. Maka dari itu nggak usah gusar. Kadang-kadang ada yang mengatakan, wah kasihan sekali orang yang tidak dicap seperti itu. Ya karena memang sudah keterlaluan Pak. Nabi aja mau dibunuh. Ada nggak yang berhasil dibunuh? Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu-tahu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, yuk kita pulang." Ada apa ya Rasulullah? Nanti saya kasih tahu. Itu langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau beliau itu akan dibunuh oleh orang-orang munafik. Jadi keluarga yang ada kemunafikan itu dia akan merusak, bukan merusak dirinya sendiri, merusak keluarga yang lain. Ya, makanya hati-hati. Dan Nabi yang pernah dibunuh itu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bunuh benar-benar itu. Ini orang yang betul. Yang nomor 3 untuk memperkokoh keluarga itu adalah adanya idaratul bait, pengelolaan rumah tangga yang baik, Pak. Yang menjadi pemimpinnya siapa? Laki-laki atau perempuan, Pak? Laki-laki. Sepakat Pak ya? Ibu-ibu sepakat Pak ya? Yang menjadi pemimpin laki. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Para lelaki itulah qawwam, pemimpin bagi para perempuan. Maksudnya suami dan istri. Ini di dalam pemerintahan juga harusnya begitu Pak. Tapi Masya Allah, di negeri mana Pak yang presidennya pernah perempuan Pak? Ya, negeri mana Pak? Karena Indonesia pernah Megawati. Pembahasan ini sangat dalam sekali sebenarnya. Ya. Ada hadis yang mengatakan tidak akan pernah beruntung ya, kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Nah, tapi hadis ini sangat dalam. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalau sekedar bupati nggak apa-apa, tapi kalau kepala negara nggak perlu. Nah, tapi kita pernah punya presiden perempuan. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Suami yang laki-laki itu adalah qawwam bagi perempuan. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah mengunggulkan laki-laki daripada perempuan. Dan laki-laki sendiri juga antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda keunggulan. Keunggulan ilmunya, keunggulan kekuatan ototnya, kekuatan fisiknya, ya, bima faddalallahu. Dan kemudian wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena laki-laki ya dia bisa memberikan nafkah dibanding perempuan. Ibu-ibu kalau hamil itu cutinya berapa lama? PNS gimana? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan nggak kerja. Kalau biasanya kerja masih punya gaji pokok ya biasanya, minimal gaji pokok. Tapi kalau misalnya melahirkan menyusui, sampai-sampai ada ulama yang mengatakan gini Pak, kalau melahirkan ya itu saat nifas berapa lama itu kan tidak puasa kan. Terus saat mengasuh menyusui anak ya itu juga dibolehkan untuk tidak puasa. Berapa lama? Bahkan menyusui 2 tahun. Terus Ramadannya bagaimana? Ya, apalagi kalau setiap tahun melahirkan. Jadi kalau misalnya dia tidak puasa maka harus membayar puasanya. Kapan bayarnya? Orang dia dalam keadaan menyusui, ya kan? Kapan itu? Nah, ini menarik ya dalam pembahasan masalah ini oleh ulama-ulama fikih itu Masya Allah ya. Sehingga apa? Ya,
dia harus memperhatikan kandungannya, dia harus memperhatikan anak-anaknya untuk dia diasuh. Ya. Sehingga kalau dibebani untuk mencari nafkah gak bisa. Sementara laki-laki ada yang hamil ya, mengasuh anak Ada. Jadi sifat al-umumah, sifat keibuan itu ya ada pada seorang perempuan. Dia yang bisa memberikan sentuhan hati kepada anaknya. Anak yang dididik itu tidak sekedar dia kasih makan, ya, tetapi perasaannya harus dibangun di situ. Itu membutuhkan sentuhan seorang wanita. Ya. Maka ya siapa dari manusia ini, laki-laki atau perempuan, lebih dahulu ketika kita ingin membandingkan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya perempuan. Ya. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu melebihi kasih sayang seorang ibu. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya itu lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anak. Rahmatullahi 'alal khalqi ya akbaru min rahmatil ummi 'ala walidiha. Jadi seorang perempuan ya. Maka saya pernah itu ya menghadiri sebuah seminar di Aceh waktu itu ya, seminar internasional yang mengisi itu ya dari Amerika. Dia sudah umur 70-an lebih, sudah gerak-gerak gini, sudah termo. Jadi dia itu mengasuh anak sampai besar semua baru setelah SMA. Jadi anaknya sudah pentas semua gitu. Baru kemudian dia sekolah SMA, setelah itu S1, S2, S3 menjadi profesor. Ya. Karena dia ingin supaya memastikan anak harus bersama dia terus. Sekalipun ya nggak harus begitu. Rasulullah SAW kan tidak diasuh oleh ibunda sendiri. Ya pernah cuma ya, lebih lama diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di sebuah perkampungan di Bani Bakar. Nah, jadi ada yang seperti itu. Ini karena apa? Karena wanita memang ditakdirkan untuk melahirkan manusia dan dia tidak dibebani untuk bekerja, untuk memberikan nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Sehingga diharapkan ketika seorang suami itu mencari nafkah, yang menjadi istri yang solehah. Fasolihatu qanitatun, sudah soleh dia ahli ibadah. Ya, qanitat. Qanitat artinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hafizatun lil ghaibi, dia harus mampu menjaga diri, menjaga anak-anak ketika suaminya pergi. Kalau suaminya pergi bekerja hanya sehari ya, langsung pulang gitu, itu insya Allah aman. Tapi kalau suaminya pergi lama ya, keluar negeri lagi ya, itu bagaimana seorang istri diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada suami yang hadir di rumah tangganya yang lama sekali ya. Negeri mana Pak yang terkenal dengan kata-kata selingkuh? Wa ma adraka ma selingkuh. Tahukah kamu apa itu selingkuh? Negeri mana Pak yang banyak istilah apa? Pelakor. Ya. Yang merebut suami orang. Nah ini ya, seorang laki-laki tadi dia harus bisa mengatur. Jangan sampai istrinya tidak soleh, jangan sampai istrinya tidak qanitah, tidak hafidhah. Hafidhah itu menjaga diri, menjaga harta, menjaga anak-anak. Ya. Fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhah. Dan kemudian kadang-kadang Pak terjadi cekcok Pak, suami dan istri. Bapak-bapak pernah cekcok kan?
atau nggak pernah sama sekali? Ya, Tak terhingga. luar biasa. Tak terhingga. Ya kadang-kadang lama nggak cekcok gitu kan, cekcok gitu. Ya. Sampai kemudian ada seorang wanita yang musyush, ya. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna wadribuhunna fil madaji. Ya. Seorang perempuan yang menginginkan nusyuz itu apa, Pak? Ya, sudah tidak suka, ya kan? Mungkin ada pilihan laki-laki lain, alhamdulillah, misalnya. Pengen cerai, Pak, minta cerai, Pak. Bagaimana laki-lakinya? Apa yang harus dilakukan, Pak? Ini surah An-Nisa ayat 34, 35 dan seterusnya. Ya. Pertama kasih mau'izah, Pak, pakai nasihat. Fa'idhuhunna, nasihati mereka. Kalau dinasihati masih begitu, ya kan? Masih aja itu, ya, yang dihubungi itu laki-laki lain terus. Udah gitu dikunci, ya Pak, HP-nya dikunci, Pak. Suami nggak bisa akses. Ini biasanya WA-WA sama siapa, ya kan? Tetap wa'iduhunna. Setelah itu wahjuruhunna, kalau masih saja begitu dihajar, Pak. Hajar itu bukan dihajar, Pak, bukan. Al-hajru itu di apa ya namanya itu, dijauhi dulu lah. Ya kadang-kadang kan begitu, Pak, ya. Misalnya sehari itu berantem, besok malam itu udah kangen, Pak, sama suaminya gitu. Sudah begitu. Coba deh dikasih pelajaran, dijauhi gitu. Ternyata nelpon, alhamdulillah kan, bisa balik lagi itu. Ya. Terus kalau masih itu dihajar, dijauhi, tidak satu kamar, satu kasur misalnya, masih begitu terus. Nah ini ada fadribuhun, disuruh untuk memukul. Mukulnya gimana, Pak? Cuma di Indonesia ada undang-undang KDRT. Ya. Jadi pukulannya pukulan yang mendidik di sini. Ya, pukulannya yang mendidik. Ya kita juga jangan sampai jadi laki-laki terjebak melanggar undang-undang KDRT. Ya. Nah itu caranya seperti itu. Ya. Tapi kalau tetap minta cerai, Pak, kira-kira gimana, Pak? 3 langkah tadi sudah, Pak. Dinasehati, dijauhi, terus dipukul dengan pukulan yang mendidik, ya. Masih saja begitu. Apa yang dilakukan? Ya. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ya. Jadi dua belah pihak, Pak, sebelum ini terjadi perceraian, dua belah pihak itu harus menunjuk satu hakam. Ya. Hakam itu apa? Bukan hakim, Pak. Ya, di dalam bahasa Arab itu ada kata hakim, ada kata hakim, ada kata hakam. Biar Pak. Kalau hakim itu hakim. Kalau hakim, Allah yang maha bijaksana. Kalau hakam itu seseorang yang memiliki kemampuan untuk menjadi apa, penengah, ya, yang baik dan bijaksana. Itu namanya hakam. Dari pihak laki-laki ada hakam, dari pihak perempuan ada hakam. Jadi diselesaikan secara keluarga. Sekarang ini, Pak, yang terjadi kadang-kadang sangat mudah sekali. Waktu itu kita mendengar dia menikah, tahu-tahu heboh cerai. Biasanya perceraian yang menghebohkan itu siapa, Pak? Biasanya, Pak, ya, pernikahan menghebohkan, perceraian menghebohkan. Para artis, Pak, ya, para artis. Ada gonta-ganti pasangan juga banyak. Ya. Nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai. Jadi kayak bermain-main. Padahal cerai itu adalah sesuatu yang dibolehkan, tetapi yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ghadul halali at-talaq. Ya.
Jadi sesuatu yang halal yang paling dimurkai Allah adalah talak atau cerai. Maka penting kiranya diutus dari kedua belah pihak itu ada hakam, ya, berembuk, ya. Biasanya apa Pak? Sebab-sebab perceraian itu apa sih? Egoisme, ya, saling ego, anania. Kemudian karena memang ekonomi, ya, ekonomi, apalagi Pak? Karena tingkat keilmuan yang berbeda. Yang satu profesor, yang satu lulusan SMP. Atau gaya hidup, gaya hidup. Mungkin sebenarnya sudah cukup secara ekonomi, tapi gaya hidup suaminya atau gaya hidup, ya, istrinya mungkin berbeda. Itu pilihan, ya. Jadi pentingnya di awal tadi memilih pasangan itu, ya, dari awal itu memang penting sekali di sini, supaya nanti tidak ada kesenjangan seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat-ayat di halaman itu surah An-Nisa tadi, ya 34, 35, 36, 37, ya. Itu sampai Allah menuntun di sebuah keluarga dari mulai pemimpinnya adalah laki-laki sampai Allah memastikan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan menyekutukan Allah sama sekali. Ya, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian sebenar-benarnya kepada kedua orang tua. Bahkan di ayat ini bukan kedua orang tua, ya, kepada sanak kerabat yang jauh maupun yang dekat, pada orang-orang miskin, pada anak-anak yatim, gitu ya. Jadi ini namanya ihtiram, ya, kata Rasulullah SAW, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa la yarham shaghirana. Tidak termasuk umat kami kalau seseorang itu tidak menghargai, tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda, ya. Sekarang ini Pak, kembali ke masalah gadget tadi, ya, masalah Gen Z Pak. Itu kadang-kadang anak itu mengatakan kepada orang tua, udah kalian makan dulu ya, itu ngomong ke orang tua Pak. Ya. Kenapa bisa begitu? Ini tantangan kita luar biasa menghadapi anak-anak Gen Z. Kemarin saya itu baru merasakan dari Rabu. Hari Rabu itu, ya Allah, belum pernah saya menghadapi ujian Al-Quran itu. Yang saya uji itu nggak kayak biasanya, nggak kayak sebelum-sebelumnya. Parah Pak anak-anak sekarang. Ya. Surah Al-Munafiqun baru ayat pertama dengan blank. Loh ini kan, ya, sudah biasa disebutkan, kenapa ngeblank? Ada yang dari halaman 1 dia loncat ke halaman 2. Ada yang dari halaman, ya, ayat yang di satu surah loncat ke surah yang lain. Nah, ini yang kita uji tadi adalah juz 28. Ada yang di surah juz 28 ini loncat ke Al-Baqarah Pak. Jadi sudah gak konsen Pak anak-anak kita. Saya merasakan gitu. Terus saya turun kan, nah, ada dosen tuh yang dia mujinya tuh di kantor Pak. Saya di situ juga. Gitu. Saya ngerasain juga tuh. Susah-susah juga tuh ngafalin. Ini kenapa ini? Kenapa dan susah ngafalin? Ya kan? Santai lagi. Banyak yang nggak bisa, nggak tahu kenapa begini. Ya, mudah-mudahan ya, ini ada regulasi yang membatasi lah ya. Anak-anak Gen Z, ya, apalagi yang lain setelah 2012 sampai 2024 ini, gitu ya. Ini kayak apa ini kalau itu bebas, gitu ya. Jadi itu yang bisa mengganggu alam pikiran, ya, dan hati anak-anak generasi kita yang mendatang. Kembali kepada 3 tadi, pertama adalah taqwiyatul mabda, yang kedua, ya, dia harus benar-benar menjadi keluarga yang apa namanya, sebelumnya husnul ikhtiyar, ya, memilih pasangan yang tepat, yang benar. Dan yang ketiga, ya, laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar untuk membawa keluarganya, ya, berlayar mengarungi samudra yang sampai selamat sampai
berjuang. Ya. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang